Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan di pembuka khutbah khotib mengajak semua jamaah untuk sekali lagi meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi disampaikan dalam ayat dan hadis bahwa takwa adalah sesuatu yang kita harus terus lakukan, tidak berbatas waktu. Selama nyawa masih melekat, selama nafas belum tersendat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan berserah diri, keadaan Islam. Kemudian dalam hadis juga disampaikan bahwa takwa ittaqillah haitsuma kunta. Takwa juga tidak berbatas tempat. Jadi dimanapun kaki kita berada, disitulah takwa juga harus terus dilakukan. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, ketakwaan ini perlu kita jaga, konsistensi, istiqomah. Sehingga kalau kita lihat hadis Nabi, suatu saat Ummu Salamah atau Hindun, istri Rasulullah, pernah ditanya, apa doa yang paling sering dilafazkan oleh Rasulullah SAW? Hindun menjawab, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi doa yang paling sering dimunajatkan oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Mengapa ini penting? Karena konsistensi, istiqomah ini perlu diupayakan. Dan doa adalah bagian pelengkap dari semua ikhtiar yang kita jalankan. Dan kalau kita lihat lebih detail, hadirin yang dimuliakan Allah, qalb atau hati itu mempunyai akar kata yang sama dengan qalaba atau qallaba, ini membolak-balikkan. Jadi hati itu memang mudah berpaling, mudah berganti selera. Sehingga kita berdoa pada Allah supaya hati kita ini tetap menetap, hati kita tetap teguh, tetap dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, takwa dijalankan dengan konsisten, atau takwa jika dijalankan dengan konsisten, insyaallah akan menghadirkan 3 macam perolehan. Yang pertama adalah kesejahteraan. Lahum ajruhum inda rabbihim. Kemudian yang kedua adalah kedamaian, bebas dari ketakutan. Wala khaufun alaihim. Dan yang terakhir, ketiga, adalah kebahagiaan. Wala hum yahzanun. Itulah esensi dari hayah thayyibah, hidup yang baik, yang diliputi dengan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suatu saat 2 sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab dan Ubay, membincangkan. Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay, apa itu takwa menurutmu?
Ubay menjawab kepada Umar, "Wahai Umar, pernahkah kamu berjalan melewati jalan yang penuh duri?" Umar menjawab, "Tentu saja pernah." Ubay mengatakan, "Kalau kamu hati-hati ketika melewati duri, itulah takwa." Takwa adalah kehati-hatian dalam semua hal, berpikir, berucap, dan juga bertindak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang singkat ini izinkan khotib mengajak hadirin semuanya untuk merefleksikan satu hal. Khotib masih ingat sekitar 25 tahun yang lalu ketika mengikuti beragam pengajian, seringkali disampaikan bahwa salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah karena meninggalkan Al-Quran dan hadis. Khotib merenung bagian mana dari Al-Quran yang ditinggalkan sampai membuat umat Islam mundur. Tidak banyak penjelasan yang didapatkan saat itu, tapi pencarian yang khotib lakukan menemukan beberapa hal yang insya Allah salah satunya akan kita coba diskusikan secara ringkas di forum yang mulia ini. Hadirin yang mulia, 5 tahun yang lalu, bulan Februari, pemerintah Uni Emirat Arab mengumumkan akan memulai proyek luar angkasa, mengembangkan wahana luar angkasa yang akan diorbitkan atau akan diluncurkan menuju planet Mars 2017. Kemudian 3,5 tahun kemudian pada Juli 2020, betul rencana tersebut dimudahkan oleh Allah untuk terjadi, terlaksana. Maka pada saat itu proyek luar angkasa dengan wahana yang disebut dengan Al-Amal atau harapan itu diluncurkan dari pusat antariksa di Jepang, Tanegashima, dan 7 bulan kemudian wahana tersebut sampai pada planet Mars. Proyek ini dipimpin oleh seorang ilmuwan muda pada saat 2017 yang bersangkutan baru berusia 30 tahun. Namanya Ibu Syarah Al-Amiri. Proyek yang menggunakan dana 200 juta dolar atau sekitar 2,97 triliun rupiah ini akhirnya betul bisa membuat kita paling tidak khotib bangga. Sudah lama umat Islam, negara-negara Islam tidak terdengar beritanya melakukan terobosan-terobosan di bidang ilmu pengetahuan. Dan keberhasilan tim Uni Emirat Arab yang melibatkan ilmuwan lintas dunia, lintas negara di dunia, ini menunjukkan bahwa Islam bisa bangkit. Syarah Al-Amiri yang merupakan Menteri Negara Bidang Teknologi Maju dan juga Kepala Badan Antariksa Uni Emirat Arab memimpin tim ilmuwan tersebut yang menarik. Pertama, dipimpin oleh seorang perempuan muslimah muda. Ini juga menggugurkan banyak cibiran bahwa di dunia Islam perempuan tidak diberi tempat untuk maju. Dan bahkan 80% tim yang mendesain, yang menjalankan proyek tersebut adalah juga muslimah perempuan. Ini capaian yang luar biasa yang perlu disyukuri. Dan wahana tersebut, hadirin yang mulia, sudah menjalani perjalanan 493 juta kilometer jarak bumi dengan Mars. Hadirin yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya saya khotib sampai pada sebuah kesimpulan bahwa salah satu kemunduran umat Islam yang tadi dikatakan meninggalkan Al-Quran bisa jadi salah satunya adalah karena meninggalkan pengembangan ilmu pengetahuan.
Banyak data yang bisa kita kumpulkan, dan kita tahu bahwa dalam Islam posisi ilmu dan ilmuwan ini mendapatkan tempat yang luar biasa mulia. Kita bisa lihat misalnya ayat yang pertama muncul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya membaca. Dalam ayat lain juga kita diminta menjadi ulil albab, yang tugasnya salah satunya selain berzikir adalah berfikir. Ini lagi-lagi juga terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Hadirin yang mulia, ketika Eropa disebut sebagai zaman kegelapan, abad ke-5 sampai ke-13, disitulah saatnya zaman kegemilangan umat Islam, yang sering disebut dengan zaman keemasan. Meskipun label tersebut yang memberikan adalah sejarawan, pada saatnya tidak ada label bahwa itu zaman keemasan Islam. Ketika zaman keemasan tersebut, Daulah Abbasiyah yang dimulai pada saat khalifahnya Harun al-Rasyid, kemudian dilanjutkan dengan putranya Al-Ma'mun dan selanjutnya, memberikan posisi yang luar biasa kepada ilmu dan ilmuwan. Bahkan mengumpulkan ilmuwan dari belahan negara lain di Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan, dan di sana siapapun yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dituliskan dalam bentuk buku, termasuk menerjemahkan buku dari bahasa-bahasa lainnya, akan diberi penghargaan oleh khalifah, buku atau emas seberat dengan timbangan buku yang dihasilkan. Ini tentu saja menjadi bukti bahwa pada zaman itu ilmu dan ilmuwan mendapatkan posisi yang terhormat. Dan kemudian pada menjelang atau pertengahan abad ke-13, 1258, Baitul Hikmah tersebut hancur karena serbuan bangsa Mongol yang meluluh lantakan semua warisan. Hadirin yang mulia, tetapi sebelum waktu itu, tanda-tanda kemunduran sudah dimulai, yaitu pada abad 11. Ada banyak teori yang menjelaskan mengapa umat Islam mundur pada saat itu. Mulai dari krisis ekonomi di Iran saat itu, Baghdad salah satu kota menjadi epicentrum peradaban Islam. Kemudian yang kedua, naiknya pemimpin yang berasal dari kalangan agamawan, yang menjadikan fokus pengembangan ilmu pengetahuan menjadi mendapatkan porsi yang lebih kecil. Konflik karena perang salib. Teori lain mengatakan karena saat itu umat Islam semakin banyak dan dibutuhkan energi yang lebih untuk melayani umat, sehingga perhatian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan juga berkurang. Nah, ada dua pilar pengembangan ilmu pengetahuan yang runtuh pada saat itu. Yang pertama adalah komunikasi antar saintis. Karena ketika krisis menerpa Iran, para saintis akhirnya pindah ke negara-negara lain. Komunikasi terputus. Kemudian yang kedua, krisis juga membuat dana penelitian berkurang. Sehingga pada saat itu produksi ilmu pengetahuan menjadi turun drastis. Apa data yang bisa kita berikan di sini, hadirin yang dimuliakan Allah? Seorang peneliti dari Harvard University namanya Eric Chaney, pada tahun 2016 mengumpulkan buku yang menjadi koleksi Universitas Harvard, yang di sana ada sekitar 13 juta buku, dan diambil buku yang terbit pada tahun 800 sampai 1500, yang terbit di daerah Arab dengan pengarang nama Arab yang diasumsikan sebagian besar Muslim, meskipun nama Arab tidak selalu Muslim. Ditemukan sekitar 23.000 buku yang terbit antara tahun 800 sampai 1500, yang ditulis oleh lebih dari 4.000 ilmuwan. Kemudian dipetakan buku tersebut mana yang terkait dengan agama dan mana buku terkait dengan sains atau ilmu pengetahuan yang lain. Dan dipetakan juga posisi terbitnya, kota mana. Dan kelihatan bahwa epicentrum peradaban Islam saat itu ada dua kota besar. Pertama Baghdad di Iran, yang kedua adalah Alexandria di Mesir.
sehingga kita bisa tahu mana pusat peradaban Islam saat itu. Dan yang menarik, Eric Cheney melakukan pemetaan berdasarkan tahun terbit. Buku-buku tersebut ada 23.000 buku dari tahun 800 sampai 1500 berdasarkan jenis buku. Apakah ditulis oleh ilmuwan yang berafiliasi dengan madrasah, buku agama, atau ilmuwan yang berafiliasi dengan lembaga riset, termasuk Baitul Hikmah. Pada abad 11 itulah terjadi titik balik. Yang sebelumnya cacah buku tentang sains itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan buku agama. Mulai abad ke-11, buku tentang sains ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan buku tentang agama. Dan buku tentang agama menjadi menaik tajam. Dan inilah titik-titik awal yang bersamaan waktunya dengan kemunduran peradaban Islam. Tentu Khatib tidak akan mengatakan bahwa kita harus mengurangi buku tentang agama. Tapi bagaimana buku tentang sains yang berdasarkan hasil riset ini bisa terus dinaikkan di kalangan umat Islam. Sehingga mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, cerita ilustrasi singkat ini bisa mencelikkan mata kita, bisa menggerakkan hati kita bahwa salah satu bagian dari agama yang ditinggalkan umat Islam yang menjadikannya mundur adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang saat ini tidak banyak mendapatkan perhatian di kalangan umat Islam. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus menjalankan kewajiban kita, terutama sebagai warga kampus. Jika tidak bisa menguasai ilmu, maka dukunglah inisiatif pengembangan ilmu, karena itu juga bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan khotib pada khutbah yang kedua ini sekali lagi mengajak, pertama meningkatkan ketakwaan, dan yang kedua meningkatkan kesadaran bahwa selain zikir, umat Islam juga punya kewajiban berpikir. Dan basis berpikir itulah yang akan bisa mendorong umat Islam untuk kembali mencintai ilmu dan ilmuwan, termasuk mengupayakan semua hal yang mungkin untuk meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan di kalangan dunia Islam. Apalagi kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai warga kampus mempunyai kewajiban yang lebih dibandingkan warga biasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang seharusnya tidak hanya diniati untuk memuaskan diri sendiri, tapi justru sebaliknya. Ilmu pengetahuan sudah seharusnya kita jamin kebermanfaatannya, berandil untuk memecahkan masalah dan juga meninggikan derajat manusia dan kemanusiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita bersimpuh, kita tundukkan wajah kita tenangkan hati kita untuk memohon bermunajat kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.